Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, Prodi PGMI dengan NIM 1238232324778. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Jufri Hardianto Zulfan SH.MH yang berjudul Pemahaman Demokrasi dalam Konteks Indonesia. Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia telah menerapkan beberapa macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 14 November 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal. Dengan sistem kabinet parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kebijaksanaan pemerintah harus sesuai dengan mayoritas DPR, sebab kalau tidak sesuai, kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya. Yang kedua, masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin di Indonesia antara 1959 sampai dengan 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Yang ketiga, masa pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Adapun ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru sebagai berikut. 1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang keempat, adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah. Yang kelima, hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru sebagai berikut. Pertama, masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur maupun infrastruktur politik. 2. Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudidaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan. Yang keempat, masa reformasi. Masa reformasi berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi sesuai dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan masih tetap melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Penerapan demokrasi Pancasila pada masa reformasi berbeda dengan masa Orde Baru. Misalnya, peserta pemilu atau partai politik tidak dibatasi. Rakyat bebas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Era reformasi membuka babak baru dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Masa reformasi merupakan masa yang penuh perubahan dan tantangan terhadap kondisi bangsa yang belum stabil.
Adapun secara sederhana, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa reformasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan. Yang kedua, pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga, penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi dan program parpol yang multipartai. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.